Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, suasana politik tanah air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada lawannya pada Pilpres 2024, Anies Baswedan. Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika panggung Pilpres 2024. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Nggak ada masalah. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Iya kan? Sudah. Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, tanya berapa sekolah yang belum dapat. Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Menjalankan putusan terkait dengan Undang-Undang
hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap, dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai hanya membuat gaduh, Menteri Keuangan Purbaya berencana membubarkan Satgas BLBI. Selain kegaduhan, Purbaya juga menilai Satgas BLBI tidak membuahkan hasil banyak. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan setelah Purbaya menyoroti kinerja dari Satgas BLBI. Purbaya ungkapkan hasil yang didapat oleh Satgas BLBI tidaklah banyak. Daripada membuat gaduh, mungkin Satgas BLBI akan dibubarkan. Meski demikian, sebagai bendahara negara, Purbaya masih harus melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah tersebut ditempuh sebelum benar-benar mengakhiri masa kerja Satgas BLBI. Sebelumnya, Purbaya menyoroti data yang dirilis Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang mencatat pencapaian Satgas BLBI sepanjang 2024 substansial meliputi uang tunai dan aset tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menanggapi rencana Purbaya yang berniat bubarkan Satgas BLBI. Menurut Mahfud, 3 tahun terakhir terjadi kegaduhan justru untuk merampas jaminan BLBI. Saya luruskan nih. Oke. 3 tahun terakhir itu gaduh justru karena kita merampas jaminan-jaminan BLBI itu, dan terakhir itu kita mendapat sampai pergi itu sebanyak 4,8 triliun. 40,8 triliun. Berarti 41 triliun. Saya dapat 3 tahun gaduh itu karena kita rampas. Kita lelang. Macam-macam lah. Apa yang mereka jaminkan. Menurut saya, kalau betul Pak Purbaya mengatakan, berarti dia... saya kutip di media, Pak. Berarti dia tidak mengikuti kasus BLBI ini. Cek perkembangan program magang nasional yang dimulai Oktober ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya temui Menaker Yasserli. Teddy menyebut 20.000 peserta mengikuti program magang berbayar tahap 1 dan pemerintah akan segera membuka tahap kedua dengan kuota hingga ratusan ribu peserta. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasserli, Wamenaker Afrian Syahnur, serta jajaran Kemnaker. Bisa langsung bekerja di tanggal 20. Anda bayangkan tanggal 20 Oktober beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. Tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa?
sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. TD menyebut usai gelombang pertama, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan perluasan jumlah peserta hingga ratusan ribu. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.